sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload video selanjutnya. Halo netizen brand, ketemu lagi dengan gue Denda di konten kota komentar berita. Seperti biasa di konten kota kali ini gue akan bacakan berita terhangat, terupdate yang lagi viral di media sosial, di TV, di mana-mana pokoknya. Oke, berita apa aja itu tetap tonton terus beritanya. Tanpa lama-lama lagi kita langsung aja bacakan berita pertama ini. Berita pertama ini adalah berita yang heboh gak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Karena ini berita ini yang menyangkut sama pemilihan Presiden Amerika Serikat antara Donald Trump lawan Biden. Oke, kita langsung aja bacakan beritanya. Dilansir dari liputan6.com, menang pemilu Amerika Serikat 2020, Joe Biden jadi Presiden Amerika ke-46. Liputan6.com, Washington DC. Joe Biden mengalahkan Presiden Donald Trump dalam Pilpres Amerika Serikat menjadi Presiden Amerika Serikat ke-46 pada Sabtu 7 November 2020 waktu setempat, memposisikan dirinya untuk memimpin negara yang dicengkram oleh pandemi bersejarah dan pertemuan kekacauan ekonomi dan sosial. Kemenangannya terjadi setelah lebih dari 3 hari ketidakpastian ketika para pejabat pemilihan memilah-milah lonjakan suara yang menunda pemrosesan beberapa surat suara. Biden melewati 270 suara Electoral College dengan kemenangan di Pennsylvania. Kantor berita The Associated Press melaporkan, dikutip pada Sabtu 7 November 2020. Mesin pencarian Google yang menampilkan hasil proyeksi AP menampilkan bahwa Biden mengantungi 284 electoral vote, maksudnya melewati ambang batas 270 untuk memenangi Pilpres Amerika Serikat. Joe Biden, 77 tahun, tidak mempertaruhkan pencalonannya pada ideologi politik yang berbeda, tetapi pada penggalangan koalisi pemilih yang luas di sekitar gagasan bahwa Trump merupakan ancaman eksistensial pada demokrasi Amerika. Strategi tersebut terbukti efektif, menghasilkan kemenangan penting di negara bagian Michigan dan Wisconsin serta Pennsylvania yang pernah menjadi benteng Demokrat yang telah beralih ke Trump pada tahun 2016. Mantan wakil presiden Amerika Serikat itu juga berada di jalur untuk memenangkan suara populer nasional populer vote yang lebih dari 4 juta, selisih yang bisa bertambah karena surat suara terus dihitung. Trump memanfaatkan penundaan dalam pemrosesan pemungutan suara di beberapa negara bagian untuk secara keliru menuduh penipuan pemilih dan berpendapat bahwa saingannya berusaha merebut kekuasaan. Tuduhan luar biasa oleh presiden yang sedang duduk yang mencoba menabur keraguan tentang proses dasar demokrasi saat penghitungan suara dilakukan. Biden mencoba meredakan ketegangan dan memproyeksikan citra kepemimpinan presiden mencapai catatan persatuan yang bertampaknya
ditunjukkan untuk mendinginkan suhu negara yang memanas dan terpecah belah. Kita harus ingat bahwa tujuan politik kita bukanlah peperangan tanpa henti yang total, kata Joe Biden pada Jumat malam di Delaware. Bukan tujuan politik kita, pekerjaan bangsa kita bukanlah untuk mengobarkan api konflik, tetapi untuk memecahkan masalah, untuk menjamin keadilan, untuk memberikan kesempatan yang adil kepada semua orang. Kamala Harris juga mengukir sejarah sebagai wanita kulit berwarna pertama yang menjadi wakil presiden, sebuah pencapaian yang dicapai saat Amerika Serikat menghadapi perhitungan keadilan rasial. Senator California yang juga orang pertama keturunan Asia Selatan yang terpilih menjadi wakil presiden akan menjadi wanita berpangkat tertinggi yang pernah bertugas di pemerintahan. 4 tahun setelah Trump mengalahkan Hillary Clinton, Trump adalah presiden petahana yang pertama yang kalah dalam pemilihan kembali sejak Partai Republik Georgia H.W. Bush pada tahun 1992. Tidak jelas apakah Trump akan mengakui secara terbuka. Orang Amerika menunjukkan minat yang dalam pada pemilihan presiden. Sebuah rekor 103 juta pemilih awal tahun ini memilih untuk menghindari antrian panjang di lokasi pemungutan suara selama pandemi. Dengan memperhitungkan penghitungan yang terus berlanjut di beberapa negara bagian, Biden telah menerima lebih dari 74 juta suara, lebih banyak dari calon presiden manapun sebelumnya. Oke. Ini adalah berita yang sangat populer yang banyak di-upload juga di sosial media dan apalagi televisi di Amerika Serikat, dan dibicarakan banyak negara juga karena ini negara terbesar, yang negara adidaya, negara terkuat juga. Oke, kita langsung aja beralih ke dalam negeri lagi. Oke, kita ada berita di dalam negeri ini dilansir dari okjon.com. Ini bukti pemerintah tidak halangi kepulangan Habib Rizik. Jakarta, Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab dikabarkan akan kembali ke tanah air pada Selasa 10 November 2020. Kepulangan Habib Rizik tersebut dinilai membuktikan bahwa negara tidak pernah menghalangi hak warganya, sehingga kepulangan Habib Rizik itu diharapkan bisa membawa kesejukan setibanya di Indonesia. Kepulangan itu islah yang membawa kesejukan dan stabilitas politik ke depannya. Jadi jangan lagi ada menuding-nuding yang macam-macam, ujar pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, kepada wartawan Sabtu 7 November 2020. Ada banyak isu yang tunjukkan ke pemerintah selama Habib Rizik di Arab Saudi, seperti pemerintah mencekal Rizik, pemerintah tidak ingin Rizik pulang, dan lainnya. Namun Ujang berpendapat semua tudingan tersebut tidak pernah terbukti. Sedari awal pemerintah beberapa kali mengatakan tidak pernah menghalang-halangi kepulangan Habib Rizik ini, sehingga itu sudah dibantah oleh pemerintah, ujarnya. Selain itu, dia mengatakan proses penyambutan kepulangan Habib Rizik ke tanah air jangan sampai membuat masalah baru dalam upaya mengurangi penyebaran COVID-19. Pengumpulan massa sebaiknya dihindari. Oleh karena itu, semua pihak termasuk para pendukung Habib Rizik dapat mentaati protokol kesehatan. Itu artinya bagian daripada ikhtiar dalam mengurangi penularan COVID-19. Momentum ini jangan sampai protokol kesehatan dilanggar, katanya. Di sisi lain, terkait banyaknya laporan hukum terhadap Habib Rizik, Ujang percaya pihak kepolisian dapat bekerja dengan mengedepankan profesionalitas dan undang-undang, sehingga siapapun tidak bisa mengintervensi kasus HRS. Tapi apapun itu,
sebagai warga negara yang baik ketika ada persoalan hukum bisa diselesaikan dengan baik, tutupnya. Oke, ini adalah berita kepulangan Habib Rizik yang nanti akan pulang hari Selasa tanggal 10 November 2020. Ya, mudah-mudahan dengan pulangnya Habib Rizik ini negara makin aman, makin adem, dan makin cerah gitu. Oke, kita langsung aja ke berita ketiga. UAS dan Amin Rais diajak masuk Majelis Syuro Partai Masyumi. Dilansir dari cnnindonesia.com, penyelidik usaha-usaha persiapan Partai Islam Ideologi BPU PPII Khalil Ridwan mengajak Ustadz Abdul Somad atau UAS untuk ikut menjadi anggota Majelis Syuro Partai Masyumi. Diketahui Partai Masyumi kembali aktif setelah deklarasi resmi pada hari Sabtu 7 November 2020. Mudah-mudahan UAS bisa menjadi anggota Majelis Syuro, kata Khalil yang saat menyampaikan pidato dalam deklarasi Partai Masyumi yang disiarkan secara virtual Sabtu 7 November 2020. Khalil mengatakan dirinya sempat menyampaikan langsung kepada UAS terkait keinginannya beberapa waktu lalu. Menurutnya UAS saat itu menyambut baik ajakannya. Saya pernah berbisik kepada beliau, Ustadz, saya mau didiriin Partai Masyumi, Ustadz jadi anggota Majelis Syuro ya. Dijawab siap, kata Khalil menirukan percakapan saat itu. Mudah-mudahan Allah menguatkan hidayahnya kepada UAS. Bahkan kalau menurut saya, seumpama dia atau UAS mau jadi ketua umum Masyumi, saya setuju, ujarnya. Menambahkan, Sekretaris BPU PPII Taufik Hidayat dalam kesempatan itu juga mengumumkan soal nama-nama yang akan menjadi calon Majelis Syuro dari daftar nama yang diumumkan Taufik. Memang belum ada nama UAS, namun begitu menurut Taufik daftar calon Majelis Syuro belum final. Ia berharap pelopor Partai Umat Amin Rais juga bisa masuk menjadi anggota Majelis Syuro Partai Masyumi. Seiring waktu kita harapkan Pak Amin Rais juga masuk menjadi Majelis Syuro, kata Taufik. Ia menambahkan nama-nama tersebut dipilih dalam rangka meneruskan spirit perjuangan Partai Masyumi di masa lalu. Nama-nama yang tercantum dinyatakan memenuhi syarat kualifikasi dan stabilitas yang cukup sebagai calon Majelis Syuro Partai Masyumi. Adapun daftar calon anggota Majelis Syuro yang diumumkan oleh Taufik yakni Abdullah Hehamahwa, Ahmad Khalil Ridwan, Abdul Manan maksudnya, Admin Arnas, Abbas Toha, Ahmad Yani, Alfian Tanjung, Askodar, Adifa Toha, Bahtiar Natsir, Farid Ahmad Okbah, Fuad Amsari, Gunarto Muhsin, Habib Muhsin Al-Atas, Haradah, Hasan Basri, AM Sofyan, Khairul Anam, Masri Sitanggang, MS Kaban, Zel Petullah, Nur Sanyago, Sahar El Hasan, Sudarto Hadi, Taufik Hidayat, Taufik Rahman, Muhammad Sidik, PB Masar Zafar, Ulil Umri Safri, Wan Abu Bakar, dan Zainal Mutkin. Itulah nama-nama anggota Majelis Syuro yang telah diumumkan. Oke, segitu dulu berita untuk minggu ini. Semoga bermanfaat dan informatif. Dan jangan lupa juga klik subscribe ke channel ini. Dan satu lagi, jangan lupa juga lihat video-video lainnya juga di channel ini, terutama konten kotak selanjutnya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Bye.